Semua jawaban salah. Karena kenyataannya aku menyukai kegilaanmu, kesintinganmu dan ketidakwarasanmu. Yes, yes, yes. Teman-teman biar bisa lihat view kontak. Nah ini kak, aku kasih nama Debbie Monica Katarina mangan boto entek limo. Ya teman-teman, jadi ini toeng 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 toeng. Story status WhatsAppku. Halo semuanya, kembali bersamaku dalam channel PKI. Teman-temanku, di video kali ini aku akan membahas WA Story atau status WhatsAppku yang kemarin. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku bikin status WA kayak gini. Nah, ini statusku kemarin ya. Sobat, hidupku selalu bertabur berkah dan kesenangan-kesenangan. Dan ketika kamu memberikan hatimu untuk baca status WA ku ini, kamu pun menambah banyaknya kesenanganku. Terima kasih ya semuanya. Ari, Hengki, Erika, Nyot, dan semua-muanya yang gak bisa aku sebutkan namanya satu persatu. Kalian selalu kesebut di doa-doaku. Ya. Oke, teman-temanku, sekarang kita review dikit ya. Apa maksud status aku ini ya? Jadi teman-teman, di statusnya aku bilang, sobat berarti siapapun Anda, siapapun kamu yang menyimak status ini ya. Hidupku selalu bertabur berkah dan kesenangan-kesenangan. Ya teman-teman, ini adalah kebenaran ya teman-teman. Kan aku ini jadi manusia, sebelum aku jadi manusia aku tidak pernah repot-repot membuat tulang, membuat otot, membuat daging, membuat kulit, membuat rambut, membuat sumsum dan sebagainya. Nggak pernah repot-repot bikin mata, nggak pernah repot-repot bikin hidung, bikin tangan, bikin kaki ya. Jadi aku sebelum jadi manusia, aku tidak repot-repot membuat jiwa dan ragaku dengan segala instrumennya, termasuk dengan jeroan-jeroannya. Kita nggak perlu repot-repot bikin, tetapi aku tinggal begitu saja jadi manusia, jadi bayi dulu ya. Sebelumnya jadi jigot dulu ya, dari sperma papa ketemu dengan ovum mama ya, kemudian menjadi jigot, menjadi janin, kemudian jadi bayi. Oe gitu ya. Dan kemudian kita lahir ke dunia ini dan tinggal menikmati segalanya. Jadi bisa dibilang sebelum aku jadi manusia, segala berkah yang disiapkan kepadaku sudah diberikan. Itulah sebabnya aku selalu menyadari setiap hari ya, ketika aku bangun pagi, aku bernafas, aku mensyukuri, wah nafas ini begitu saja aku diberikan dengan gratis. Kemudian aku bisa punya mata. Mataku cuma dua. Tapi mata yang dua ini bisa dipakai untuk ngelihat segala sesuatu ya. Dan kalau mau ngelihat sesuatu teman-teman, kita nggak harus mengubah atau menginstal dulu ya. Beda seperti kalau kita punya aplikasi atau kita punya Android ya. Untuk kita bisa buka WhatsApp misalkan, di Android kita harus diinstal dulu dengan aplikasi WhatsApp. Untuk bisa lihat YouTube kita harus menginstal perangkat-perangkat tertentu dulu dan begitu dan sebagainya ya. Tapi beda ketika mata kita misalkan kita mau ngelihat binatang-binatang, nggak harus install aplikasi melihat binatang, nggak perlu gitu. Terus kalau mata kita, kalau kita mau lihat jarak jauh, mau lihat pemandangan juga, kita tidak perlu mengubah install aplikasi melihat pemandangan, nggak perlu ya. Tetapi kita tinggal menikmati aja. Kita juga punya selain mata ada telinga. Telinga juga gitu. Kita bisa mendengar berbagai frekuensi dan berbagai macam suara ya. Kalau mau dengerin suara burung nggak? Install aplikasi suara burung. Kalau mau mendengerin suara apa namanya? Mesin, tidak harus diinstal dulu. Menginstal aplikasi suara mesin, tidak harus begitu. Tapi telinga yang cuma dua ini bisa kita pakai untuk mendengar segala macam suara dengan gratis dan begitu aja. Apakah ini bukan sebuah berkat yang sangat amazing teman-teman? Iya, sangat amazing ya. Kita juga punya mulut. Mulut cuma satu tapi bisa dipakai untuk fungsinya apa? Pertama, mulut bisa buat makan, bisa buat ngomong, bisa juga buat kissing ya. Mulut dan bibir bisa pakai buat kissing, bisa buat bercinta. Nah, ya. Jadi artinya teman-teman, itu baru kita ngomong sedikit fungsi dari mata, telinga dan mulut. Tapi kita kalau
kita mengeksplor lagi ya, ada banyak sekali fungsi dari mata, telinga, mulut, kemudian hidung kita, tangan kita, kaki kita, dan sebagainya ya. Kaki kita cuma 2 bisa kita pakai buat berjalan, berlari, main sepak bola, buat berenang, dan sebagainya ya. Aku dulu waktu di Bali suka surfing ya, kakiku cuma 2, bisa aku pakai buat jalan-jalan, buat lari, buat bekerja, tapi juga bisa buat surfing ya. Jadi itulah berkah-berkah yang begitu tercurah teman-teman. Dan setiap hari aku mendapatkan kesenangan-kesenangan yang beraneka macam. Ada rasa ya. Jadi jiwa dan ragaku ini adalah rasa sebenarnya teman-teman. Kalau di Jawa disebutnya manungsa, manunggaling roso ya. Jadi ada rasa materi, ada rasa pikiran, ada rasa fisik dan sebagainya. Misalkan kita ngomong rasa yang materi seperti rasa yang bisa dikecap oleh lidah, atau rasa yang bisa dilihat oleh mata, atau rasa yang bisa didengar oleh telinga. Yang rasa bisa dikecap oleh lidah misalkan. Ada rasa manis, asam, segar, dan sebagainya. Dan kita tinggal menikmati instrumen lidah kita dan menikmatinya begitu saja. Wow, bukankah ini berkah Sang Pencipta yang begitu amazing ya teman-temanku. Dan aku lanjutkan ya. Di sini aku katakan, dan ketika kamu memberikan hatimu untuk baca status WA-ku ini, kamu pun menambah banyaknya kesenanganku. Terima kasih ya semuanya. Kemudian aku sebutkan beberapa perwakilan nama-nama ya. Jadi teman-teman tidak bisa aku sebutin namanya satu persatu. Ada puluhan teman-teman yang terkoneksi dengan WhatsApp-ku. Nggak bisa aku sebutkan semuanya ya. Tapi aku katakan, dan semua-muanya yang nggak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, kalian selalu kusebut di doa-doaku ya. Teman-teman, jadi dalam setiap hentaan nafas atau setiap penglihatan mata, aku sebenarnya selalu berdoa. Artinya berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup yang lebih dekat dari urat leherku. Jadi bersama dengan tulisan di story WA ini, aku ingin bilang kepada teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Siapapun Anda yang menjadi bagian dari hidupku, yang mungkin pernah mampir ataupun cuma pernah bertemu, sedikit berkenalan, atau pernah menjadi sahabat, kalian semuanya sangat bermakna bagiku. Dan terima kasih kalian juga melengkapi rasa syukurku dan berkat-berkatku yang berlimpah, yang setiap hari oleh Sang Pencipta diberikan bercurahkan tak henti-hentinya, berlimpah ruah. Dan teman-teman, sobat-sobat semua menjadi bagian dari berkah-berkah itu. Begitu. Oke, sekarang kita akan lihat ya teman-teman, siapa yang sudah membaca story WhatsAppku ini. Kita lihat ya di sini ya. Ini ada nama-namanya, ada sekitar 40 orang ya, 40 orang yang sudah menyimak status ini. Kita lihat dulu ya, ada nama-namanya. Pertama, ada nama atas nama Dinda Keren ya. Ini seorang temanku yang ada di Surabaya, Mbak Dinda. Kenapa aku kasih nama Dinda Keren ya, karena orangnya memang keren. Ya. Kemudian ada juga Mbak Nyot ya. Mbak Nyot ini salah satu temanku di Jember. Kita pernah berkenalan dan bertemu beberapa kali. Ya, something cukup berkesan lah perjumpaan dengan Mbak Nyot dan beberapa teman yang lain. Kemudian ada juga atas nama Timotius Adrian. Wow, ini orang yang berkesan banget. Mas Timotius Adrian ini adalah temanku dalam suatu komunitas religi atau suatu komunitas spiritual atau suatu komunitas keagamaan tertentu ya. Kemudian ada juga yang menonton story ini, Mbak Desta. Mbak Desta, terima kasih ya Mbak Desta yang ada di Surabaya. Dia juga adalah salah satu partnerku yang ada di Surabaya. Kemudian ada juga pemilik akun yang aku kasih namanya di WA ini, Endia Semasa. Mbak Endia ini adalah salah satu teman SMA aku dulu dan sekarang tinggal di Surabaya. Oh iya teman-teman, just for information ya, Mbak Endia ini pernah muncul juga di salah satu video yang ada di channel PKI atau PKI ini ya. Ini nih, kita liatin dulu ya. Kita buka di YouTube channel PKI, kita lihat. Aku pernah bikin video dan ini ada penampakannya dari teman-temanku dan salah satunya ada penampakan dari Mbak Endia. Ini bisa lihat ya. Jadi di video yang ini yang judul PKI Cafe 0 km. PKI ya, PKI at Cafe 0 km ya. Di sini ada di thumbnailnya di penampakan depan bisa kelihatan nih teman-teman. Tak deketin ini. Nah, ini yang cantik banget pakai hijab ini dialah Mbak Endia ya, berserta teman-temanku SMA lainnya ya.
Teman-teman yang belum nonton video itu bisa ditonton. Oke, sekarang kita lanjutkan lihat lagi siapa aja yang sudah menyimak story WhatsAppku ya. Mbak India, oke tadi kita ucapkan thank you Mbak India, Mbak Mas Timotius Adrian Desta, Mbak India, Hananes juga Mbak Hana ini juga salah satu temanku yang ada di Surabaya ya. Mbak Hana nama lengkapnya lah Yulia atau Yulianti begitu ya, Hana, Yulia dan sebagainya ya. Mbak Ana terima kasih banyak yang sudah pay attention juga di status WA aku. Juga Mbak Ana ini juga sering nonton channel-channel YouTubeku yang lain ya. Jadi selain channel PKI atau channel PKI ini aku juga punya channel YouTube yang lain. Dan Mbak Hana ini juga aktif menonton, menyimak video-videoku. Kemudian nama berikutnya ada Kemala Sari Dewi. Nah ini juga salah satu kakakku ya. Kakak ketemu besar yang ada di kota di daerah Jawa Barat ya. Terima kasih banyak Mbak Kemala Sari Dewi ya. Kemudian kita nama berikutnya ada Agung Wiono. Wah ini teman lama aku. Namanya Pak Agung Wiono. Dia dulu mantan bos di salah satu perusahaan di Denpasar, Bali ya. Pak Agung Wiono. Sekarang dia ada di Jawa Timur, di kota mana begitu aku lupa. Karena dia kadang di Kediri, kadang di Madiun, kadang di Surabaya begitu ya. Kemudian ini ada juga atas nama Erik Firmansyah. Wah ini salah satu wartawan, juga pemilik stasiun TV Javas TV. Jadi Erik Firmansyah ini juga sering sekali menyimak status-status di story WA aku. Terima kasih ya Mas Erik Firmansyah. Erik Firmansyah kita juga lihat penampakannya ya teman-teman. Ini pernah muncul juga di salah satu video di channel PKI ini. Kita lihat dulu penampakannya Mas Erik Firmansyah. Nah, buat teman-teman yang mau melihat penampakan Mas Erik Firmansyah bisa lihat di video di channel PKI yang judulnya ini ya. Lagu ciptaan Jangan Ingin Memiliki Aku ya. Jadi lagu ciptaanku ya teman-teman. Nah, ini di thumbnailnya ada gambarnya salah satu sahabatku Pandu dan juga ini Pandu. Kemudian ini Mbak Tamara Blesinski ya. Waktu kita ke Bali ke restonya Mbak Tamara Blesinski di daerah Canggu. Restonya namanya Teh Manis ya. Oke, kita klik ya apa namanya videonya. Di sini ada penampakan dari Erik Firmansyah tadi. Coba kita cepetin dulu ya. Teng 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 teng. Nah, ini dia. Ini dia penampakan dari Mas Erik Firmansyah dan istrinya ini Mbak Lina ya. Ini mereka berdua nih sahabat-sahabatku, orang-orang yang baik banget buat aku ya. Kita dulu kenal di Bali sudah lama. Kemudian ini anaknya yang pertama ya Ryu namanya, dan yang kedua yang ini yang cewek namanya Zea. Ya inilah keluarga Erik Firmansyah. Dia domisili terakhir di Sidoarjo tapi katanya mau pindah atau kembali lagi ke Pulau Bali. Wow, dan aku diajak ke Bali katanya. Oke, ini penampakan dari Mas Erik Firmansyah. Selanjutnya nama berikutnya tadi sudah Erik Firmansyah, kemudian ada Gus Semprul. Hahaha. Ini sebenarnya kastanya kalau di Bali dia tinggi ya, teman-teman. Ini adalah Ida Bagus. Drimawan namanya ya. Jadi ini Gus Drimawan. Ini teman baik ya. Kenapa di apa namanya di akun WA ini aku kasih nama Gus Semprul ya? Karena ini orangnya jenius, pinter dan semprul. Hahaha ya. Jadi orangnya semprul ya. Nanti kapan-kapan aku bikin video. Oh ini aku kasih sedikit apa namanya penampakan orangnya ya. Beberapa hari yang lalu dia mengirimin beberapa video penampakan dia yang semprul tetapi pinter. Kita lihat ini ada video. Nah ini penampakan dari Gus Semprul alias Ida Bagus Drimawan. Dia ini sebenarnya motivator ya. Dia sering memberikan motivator di hotel, di restoran. Dia juga pernah menjadi ketua pariwisata apa gitu. Pokoknya bagian hotel dan pariwisata di Bali. Ini penampakan orangnya.
try to look for. I know, but before that, would you like to help me? Oh, surely, ma'am. I'm happy to help. Finally, Garlic helped the old lady. After helping the lady, Ya, gitu ya. the old lady Itu sekilas cuplikan video tentang Ida Bagus Drimawan alias Gus Semprul. Oke, sekarang berikutnya ada nama teman saya juga di Bali ya. Dia ada namanya nih sebenarnya Mbak ya, tapi aku kasih nama di akun WA aku Anak Pak Toto ya. Pak Toto adalah orang yang sangat berjasa juga buat aku ketika aku berada di Bali ya. Kapan-kapan aku ceritakan ya. Dan ini adalah anak Pak Toto. Kemudian terima kasih juga buat temanku yang atas nama Hengki ya. Ini Hengki adalah temanku SMA. Dia ada di Rambi rumahnya ya. Hengki ini sering banget ya teman-teman ketika aku membuat story WhatsApp atau aku bikin status di WA. Hampir selalu Hengki selalu menyimaknya. Meskipun jarang atau ya bilang jarang memberikan komentar, tapi dia selalu menyimak ya. Ini penyimak setia status-status WA aku. Terima kasih ya Mas Hengki yang ada di Rambi, di daerah Rambi ya. Di daerah Desa Suci. Daerah Panti, tepatnya di daerah Panti ya. Panti Desa Suci di Kabupaten Jember. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada atas nama Erika. Nah, ini kebetulan fotonya pas ditutup atau pas hilang ya. Kadang dia pakai foto, kadang tidak. Ini di akunku aku kasih nama Erika God's Blessing. Jadi Erika ini buat aku pribadi, aku punya pengalaman pribadi ya. Mbak Erika ini adalah menjadi berkah dari Sang Pencipta yang dimampirkan buat aku. Kira-kira begitu ya. Kapan-kapan aku ceritakan tentang Mbak Erika. Oke, berikutnya ada atas nama Krisnawan ya. Krisnawan ini juga salah satu teman SMA aku, teman lama ya. Teman yang ya bisa dibilang cukup akrab ya. Dia cukup ya agak gila juga sama seperti aku. Tapi sekarang dia sudah jadi big boss ya. Krisnawan ini sudah jadi bos, jadi big boss di salah satu perusahaan yang keren yang ada di Jakarta, daerah Jakarta ya. Salah satu perusahaan yang menyediakan security ya. Krisnawan ya. Terima kasih ya atas nama Krisnawan, Mas Bro ya. Yang juga sering sekali memperhatikan story-story WhatsAppku. Kemudian yang berikutnya atas nama Ardian Bagus ya. Ardian Bagus ini salah satu teman pertamaku yang bukan teman pertama. Ini salah satu teman SMP ku yang pertama kali ngajarin aku rokokan. Wah, ini anaknya tengil ya. Jadi dan sekarang dia sudah jadi kakek-kakek alias opa ya. Sebentar lagi dia punya belum. Dia sudah menikahkan anaknya beberapa waktu yang lalu dan dia sudah hampir menjadi opa, hampir menjadi kakek ya. Karena mungkin nggak lama lagi dia punya cucu ya. Opa Ardian Bagus. Ini adalah teman sahabatku ya ketika SMP dulu. Setiap hari kadang kita bolos bareng, kita rokokan bareng, kita ngapelin cewek bareng ya gitu. Ini Ardian Bagus. Kemudian ada yang berikutnya atas nama Mas Budi Gitar ya. Aku manggilnya Mas Budi ya. Di sini aku tulis namanya Budi Gitar. Ini adalah pernah menjadi guru gitar ya. Seorang musisi ya. Dan sekarang juga beberapa kali kadang aku ketemu datang ke rumahnya, kadang Mas Budi yang ke rumahku ya. Terima kasih Mas Budi Gitar yang juga suka menyimak cuplikan atau status-status di story WhatsAppku. Kemudian nama berikutnya ada Vela. Vela ini adalah saudaraku ya, adik apa ya? Adik misan lah, bukan adik misan. Adik sepupu atau bagaimana gitulah kira-kira Vela. Ini fotonya bayi. Sebenarnya nggak gini. Gambarnya dia foto aslinya dia seorang perempuan yang cukup cantik. Kemudian nama berikutnya adalah Yudi Krisnawan. Nah, Yudi Krisnawan ini pemilik akun yang sama dengan Krisnawan ini ya. Kemudian ada temanku atas nama Abraham Hendra Cipta. Terima kasih ya. Ini adalah, nah ini pemilik cafe yang beberapa waktu yang lalu pernah aku review. Kita lihat dulu ya penampakan dari Abraham Hendra Cipta. Ada juga di video yang ini dia ya. Jadi di judul video yang judulnya PKI @cafe 0 km. Nah, Abraham Hendra Cipta itu adalah bosnya, big boss dari Cafe 0 km ya.
Teman-teman yang belum menyimak video ini silahkan nanti bisa disimak. Kemudian nama berikutnya di sini ada nama Ari Purwito. Wah, ini adalah teman lama saya. Wah, puluhan tahun yang lalu kita dulu di dalam satu organisasi atau satu pertemanan ya, ketika di Bali Denpasar kita setiap hari bersama-sama. Kadang kita tidur seperti pindang ya, berdampingan di kos-kosan tuh ada saya, Mas Ari dan teman-teman yang lain ya. Ini teman lama saya. Sekarang dia ada di Lombok ya. Dia kerja dengan orang-orang bule yang ada di Lombok ya, mungkin dia banyak duitnya, kapan-kapan kita pinjem atau kita mintain duit ya teman-teman. Hahaha. Ya oke, Mas Ari Purwito, terima kasih juga yang selalu menyimak status-status WhatsAppku ya. Kemudian ada juga atas nama Mas Diki Octavarium. Ya, ini aku kenalnya juga di sosial media, Diki Octavarium. Aku belum pernah ketemu secara pribadi. Dia adalah seorang gitaris. Kemudian nama berikutnya ada Mbak Kris. Ini Mbak Kris juga teman lama yang ada di daerah Jawa Tengah, di Semarang, Solo, Klaten, dan di sana ya. Mbak Kris, terima kasih juga yang juga suka menyimak kadang-kadang ya story-story WhatsAppku. Nama berikutnya ada nama Mama Mika. Ya, Mama Mika ini adalah tanteku yang ada di Surabaya. Di Surabaya, juki jagi juk ya. Kemudian nama berikutnya ada Irfan Bos Chicken ya. Ini Mas Irfan ini adalah, nah ini sebentar. Beberapa hari yang lalu aku lagi bikin siomay, kemudian aku beli ayamnya dari pedagang ayam dan pedagang ayamnya adalah Mas Irfan. Ini ya di video yang ini ya. Resep masukkan bawang merah. Halo para PKI, penikmat kuliner Indonesia atau pecinta kuliner Indonesia, dimanapun Anda berada. Nah, ini dia penampakan tampilan dari. Sekarang kita beli daging ayam dulu ya, buat bahan bikin chicken siomay, siomay ayam. Nah, inilah Mas Irfan ya, yang pakai baju kuning itu ya. Nah, itu nggak kelihatan mukanya ya. Itulah yang namanya Mas Irfan Bos Juragan Chicken. Hahaha. Oke, selanjutnya habis Irfan Bos Chicken, Mama Mika, sekarang ada nama juga Julius HMC ya. Ini juga salah satu temanku yang ada di sosial media, khusus aktif di YouTube, per YouTubean kira-kira begitu ya, untuk membahas topik-topik yang agak-agak berat begitu ya, di channel yang satunya ya. Bukan channel yang PKI, tapi channel YouTubeku yang satunya. Kemudian ada juga pemilik akun atas nama Edi Margono 65. Edi Margono 65 Muslim ya. Terima kasih juga buat Pak Edi Margono. Kemudian atas nama Putra ISDN, terima kasih juga yang sudah menyimak story WhatsAppku. Kemudian ada nama, nah ini nama temanku yang dalam tanda kutip aku bisa bilang ini teman cukup unyu-unyu ya. Namanya ditulis di channel, bukan di channel, apa namanya, di akun WA ini aku kasih nama Debbie Monica Katarina. Ini teman-teman lihat dulu. Kita coba buka dulu ya. Kita lihat WA, kemudian kita cari Debbie Monica. Debbie, kok nggak mau? Bentar, kita lihat dulu ya teman-teman. Teman-teman biar bisa lihat view kontak. Nah ini kak, aku kasih nama Debbie Monica Katarina mangan boto entek limo. Ya teman-teman, jadi ini sedikit perkenalan ya. Debbie Monica ini sebenarnya teman lamaku, ini teman lama yang ya mungkin bisa dibilang sempat menjadi teman cukup baik ya, karena bersahabat. Dulu waktu aku masih SD, ini teman SD ya, teman SD di SDK Maria Fatima, Jember, Jalan Kartini, Jawa Timur ya. Dulu kita pernah buat satu grup dance ya. Aku dulu pernah diajarin ngedance ya, sama namanya Debbie Monica ini, dan yang kedua dari Sevanya. Sevanya itu keren ya, dia kayak suka ngartis gitulah. Kemudian juga ada aku yang memang artis beneran. Wah, ya. Dan juga ada satu teman kita, Romi namanya. Dulu kita pernah sering latihan bareng ngedance gitu ya di acara-acara waktu SD. Dan ini temanku yang namanya Debbie Monica Katarina.
mangan boto entek limo ya. Ini sekarang dia menjadi salah seorang chef di Bali ya. Chef ahli masakan Padang ya. Nah, kenapa namanya Debbie Monica? Karena memang dia memang suka menikah. Jadi Debbie mau nikah gitu loh. Mau nikah berapa kali nggak tahu ya. Nanti kapan-kapan kita tanya, kita bikin wawancara khusus mungkin ya. Mbak Debbie mau nikah berapa kali ya? Katanya Rina mangan boto entek limo. Ya kira-kira begitu sahabat. Nanti kita kapan-kapan review khusus tentang Debbie Monica Katarina. Ini teman lamaku yang kebetulan aku baru baru dapat kontaknya beberapa bulan yang lalu ya. Setelah sekian hampir 30 tahun lebih mungkin kita lost kontak, kemudian kita ketemu lagi. Dan dia sekarang menjadi chef di Pulau Bali. Oke, nama berikutnya setelah Debbie Monica Katarina mangan boto entek limo, ada pemilik akun atas nama Esther Wilson ya. Ini Esther Komalik sebenarnya namanya. Tapi aku kasih nama di sini Esther Wilson karena Wilson tuh nama dari ayahnya almarhum ya. Papanya juga dulu teman baik aku. Dan aku cukup bersahabat juga dengan Esther ini. Terima kasih Mbak Esther yang ini juga penyanyi ya. Dia juga penyanyi dan guru ya. Yang ada di daerah Jawa Tengah sana. Dia seorang penyanyi, suaranya enak banget memang. Dan suaminya juga seorang gitaris yang handal, guru musik ya. Jadi Mbak Esther ini suami istri sama-sama guru musik. Yang Mbak Esthernya pinter nyanyi, suaranya enak banget. Yang suaminya namanya Mas Yudi ya, seorang gitaris handal ya. Kemudian nama berikutnya juga ada Mbak Indah Sulistiani. Ini adalah teman SMA ku. Terima kasih ya Mbak Indah yang juga menyimak beberapa story-story di WhatsAppku. Mbak Indah ini sekarang bekerja sebagai salah satu admin begitu ya, di salah satu bank besar yang ada di Indonesia. Terima kasih juga atas nama pemilik akun yang di sini aku kasih nama Akas Manuelo ya. Kemudian ada juga Mas Yaya Semasa. Wah, ini Mas Yaya ini juga beberapa kali videonya sempat aku tampilin ya. Coba kita lihat teman-teman. Jadi Mas Yaya kita lihat penampakannya. Ini adalah seorang instruktur fitness ya, berbadan gempal ya. Nah ini Mas Yaya, ini bisa dilihat ya. Tadi ada, ini ada Mbak cantik, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Endia ya. Nah di sebelahnya Mbak cantik ini ada Mas ganteng ya. Ini yang badannya kelihatan apa itu glowing, itulah Mas Yaya ya. Itu teman SMA aku juga. Kita lihat. Nah ini di video yang ini. Di video yang ini ya teman-teman. Di judul video PKI yang beban kehidupan, cara menyikapinya, ya judulnya ini. Ini ada penampakan dari Mas Yaya di akhir video. Nah, ini dia sedang fitness ya. Kita lihat sebentar. Wow, ini penampakan Mas Yaya dengan otot-otot kawatnya, tulang besinya. Emang Gatot Koco. And then nama berikutnya di sini setelah Mas Yaya yang berotot kawat tulang besi tadi ya, seorang instruktur fitness yang benar-benar keren ya. Mas Yaya ini benar-benar pria keren Indonesia ya karena ototnya gede. Kemudian ada juga nama Yusa Yuliono. Nah ini juga teman lamaku. Jadi Yusa Yuliono ini dulu teman lamaku waktu kita bersama-sama sama ini ntar. Ada Mas Ari Purwito. Mana tadi namanya kayaknya udah muncul ya. Ah ini Ari Purwito ya. Ini kita dulu satu geng dengan Mas Yusa Yuliono. Sekarang masih di Bali. Dia juga menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses di Bali. Ya jadi teman-temanku, sebagian besar adalah orang-orang yang pernah menjadi bos dan sukses. Sama juga dengan aku juga bos ya. Bekas orang sinting. Bekas orang stres. Hahaha ya. Tapi kalau teman-temanku bos beneran, bos artinya pemimpin baik di perusahaan maupun di tempat-tempat yang bagus. Kemudian ada juga salah satu temanku kenalan Mbak Putri. Nah, aku di sini kasih nama Putri Bali ya. Mbak Putri ini juga seorang pekerja yang tangguh ya. Kemudian ada juga atas nama Via ya. Via
Di sini aku kasih nama Via keren ya. Mbak Via ini ada sedikit keistimewaannya, yaitu hari ulang tahunnya sama persis dengan hari ulang tahun aku. Nah, ya. Terima kasih Mbak Via yang juga kadang beberapa kali aku temuin dia suka melihat juga story-story WhatsAppku. Terima kasih Mbak Via, semoga sukses dan bahagia selalu ya. Kemudian ada juga atas nama Mbak Ayu D2. Nah, ini Mbak Ayu namanya, nama lengkapnya I Gusti Ayu siapa begitu ya. Ini juga salah satu sahabatku ketika aku ada di Bali ya. Ini hubungannya deket banget. Mbak Ayu ini seperti ya aku anggap seperti kakak ketika aku di Bali ya. Hubungan kita cukup dekat banget ya. Kita dulu kenal pertamanya di Jepara ya, karena kita pernah kenal dalam suatu komunitas spiritualitas ya. Mbak Ayu yang juga sukses, dia juga seorang pebisnis yang handal, pebisnis yang hebat ya. Yang ada di Bali, yang hampir setiap bulan selalu WA aku ya. Mbak Ayu ini sering hubungin aku, ayo, Dek kapan ke Bali? Dek kapan ke Bali? Coba kita lihat dulu ya WA-nya Mbak Ayu. Nah, ini penampakan dari WhatsApp-nya Mbak Ayu ke aku. Dia kapan pernah bilang begini, kapan kesini brother? Nah nih, yuk kapan Penida? Nah ini Mbak Ayu sedang membuat suatu bisnis di Nusa Penida, daerah Bali ya. Ada pulau namanya Nusa Penida yang keren. Dan aku diajak kerja di situ, diajak jadi bos di Bali lagi. Tapi aku masih belum, ya karena sesuatu hal aku masih belum berangkat ke Bali ya. Jadi sering banget ini Mbak Ayu ngajak aku ke Bali, ke Bali. Nah ini lagi, kapan ke Nusa Dik? Maksudnya adalah kapan ke Nusa Penida, Dik? Ya begitu ya. Selalu begitu ngajak-ngajak ke Bali terus. Nah ini kapan? Kapan ya bisa diculik? Nah katanya aku mau diculik, mau dibawa ke Bali. Nah ini lagi, kapan ke Bali ya? Sering banget nih Mbak Ayu, hampir setiap bulan selalu ngajak. Kapan lagi? Iya masih Dek. Ini aku tanya ya. Gimana kabar Mbak? Bisnis lancar kah? Iya masih Dek. Kapan ke Bali? Aku bilang rencana Mei ke Bali ya, tapi rencana masih tinggal rencana. Jadi ketika aku bilang rencana Mei, bukan bulan Mei, tapi ya maybe yes, maybe no. Ternyata gitu ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada setelah nama Mbak Ayu di Bali ada nama Joe. Nah ini Joe aja ya, pemilik akun atas nama Joe aja. Ini juga seorang chef handal ya. Seorang chef yang cukup hebat. Temanku ini banyak yang chef ya. Ahli masak ya teman-teman. Dan ini cukup hebat ya. Chef Joe ini bener-bener chef jagoan di Bali ya. Nanti kapan-kapan aku bikin review sendiri ya tentang Joe aja. Ini salah satu chef di Bali. Kemudian ada Om Yuan. Ini salah satu omku yang juga om keren. Dia juga chef ya. Nanti kapan-kapan kita juga bikin review. Ini harus direview ya. Dia seorang ahli tukang masak yang hebat juga. Dia pinter masakan-masakan Indonesia, pinter berbagai menu. Nanti kita bahas khusus. Ini namanya Om Yuan. Om Yuan juga sering kali kadang membaca story-story WhatsAppku. Terima kasih Om ya. Kemudian, aduh ketutup. Setelah Om Yuan ada nama Felix Romi ya. Felix Romi juga temanku yang tadi aku ceritakan ya. Teman SD ku dulu ya. Waktu kita ngedance ada temanku, aku sama Romi yang cowok, dan ceweknya ada Debbie, Monica, Katarina, Mangan Boto, Entek Limo, dan Sevanya. Ya Mbak Sevanya itu entah udahlah lama banget aku belum pernah ketemu. Mungkin suatu saat kita ketemu lagi. Kemudian juga terima kasih atas nama Om Nur Sidorno. Ini salah satu keluargaku ya. Keluarga yang sudah ketemunya setelah tua. Kita sama-sama sudah tua baru ketemu. Tapi ini masih ada hubungan keluarga erat ya. Yang berada di daerah Sidorno. Daerah apa namanya itu, Semboro sana ya. Daerah Kencong. Kemudian juga atas nama Pak Dewiyoto. Ini juga Pak Deku yang ada di daerah Bondowoso. Terima kasih Pak Dewiyoto. Dan juga Om Sidorno yang juga kadang memperhatikan story-story WhatsAppku. Thank you very much. Nah, kemudian setelah story WA ini kita lihat story WA berikutnya ya teman-teman. Apa yang aku tulis? Nah, inilah yang aku tulis. Bisa dibaca ya teman-teman. Kemanusiaan kita ini nggak lama kawan. Jadi, marilah kita syukuri, nikmati, dan isi hari-hari yang fana dan sementara ini dengan syukur dan bersuka cita. Yuk, semangat ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat lagi. Ini ada yang mengomentari statusku yang tadi ya. Dan kita balik dulu. Nah, jadi gini teman.
Tadi kan di statusnya aku ada bikin status berkata, "Sobat, hidupku selalu bertabur berkah dan kesenangan-kesenangan dan ketika kamu memberikan hatimu untuk baca status WA aku ini bla 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 bla," gitu. Kemudian ada yang baca status itu atas nama titik 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 Dewi ya. Dia memberikan japri aku pribadi ngomong gini, "Aku disebut gak tuh?" Dan langsung aku balas, "Ya enggak dong. Kalau Teteh," jadi aku manggilnya Teteh ya, dia tinggal di Bandung ya. "Kalau Teteh, ya pasti lupalah aku." Hahaha. Aku langsung ketawa jadi pocongan. Karena aku benar-benar ngakak ketika membaca dia japri bilang, aku disebut gak tuh ya. Aku jawabnya, "Ya enggak dong. Kalau Teteh, ya pasti lupalah aku." Hahaha. Aku langsung ketawa jadi pocongan. Kemudian dia balesin, "Sungguh tega dirimu." Wah, mungkin seperti ngomongnya seperti ketika dramanya Rhoma Irama gitu ya. "Sungguh teganya dirimu," gitu ya. Kemudian aku balesin, "Hihihihihi." Aku kasih stiker. Stikernya ada stiker yang lucu, teman. Stikernya stiker gini. Aku kasih stikernya gini. Stiker yang ini loh, teman-teman. Stiker yang ini loh. Nah, ini. Tweng, 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 tweng. Aku kasih stiker itu ya. Itu stiker lucu banget, aku sering pakai ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi lanjutan story-nya. Ya, jadi tadi aku balas begini, aku story berikutnya ini, story berikutnya lagi, ini tanggapan dari yang sudah baca story. Kemudian kita lihat, nah kemudian aku bikin story ini juga. Ganteng-ganteng serigala. Wah, nih lihat nih teman-teman bisa kebaca ya. Ganteng-ganteng serigala. Jadi ini foto aku ketika aku lagi ada acara meninggal. Jadi meninggalnya tantenya Mbak Endiah ya. Mbak Endiah itu yang tadi ya, yang di awal tadi sudah aku bahas ya. Nah, kemudian di salah satu daerah dekat situ ada persawahan dan aku difoto ini sama salah satu temanku namanya Hilman. Dan fotonya kemudian ini diedit sama temanku namanya Mbak Desta dari Surabaya. Dan foto editannya jadi gini. Jadi mirip banget sama artis Hollywood, aktor Hollywood ya, Keanu Reeves. Wow, keren banget. Ganteng-ganteng serigala. Kemudian kita lihat story berikutnya nih. Aku kasih anuan begini, tulisan begini. Belum tahu ya. Nah, ini namanya yang ngedit video ini adalah Mbak Desta ya. Dia bilang begini, "Ganteng. Kalau gini kamu kok mirip Keanu Reeves." Wah, dia bilang gitu. Kemudian aku jawab, "Belum tahu ya, gue ini adiknya Keanu Reeves, tapi lain ayah dan lain ibu, lain negara pula ya. Jadi adik dari mana? Ya dari Hong Kong kali." Haha. Wik 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 wik. Ya, kemudian ini aku jadikan story WA ya. Kemudian di story WA berikutnya aku tulis bikin status begini. Menyikapi yang tadi yang katanya aku dibilang ganteng gitu ya. Aku jawab gini, "Gue emang ganteng. Pakai banget lagi plus kuadrat." Wih, jadi coba teman-teman bayangin. Sudah ganteng banget plus kuadrat. Jadi double-double gantengnya. Tapi kenapa ya gak ada yang mau jadi pacarku? Apakah karena A. Aku ini gila. B. Nggak waras. C. Sinting. D. Semua jawaban benar. And then di story WhatsApp berikutnya aku tulis begini ya. Ini bikin fotoku yang tadi. "Percuma ganteng kalau gila." Ya, ini jadi ada emot ketawanya. Terus selanjutnya kita lihat. Wah, kemudian untuk membantah argumentasi yang tadi percuma ganteng tapi gila, aku bikin juga story percuma waras kalau enggak gila. Hahaha, ketawanya lebih banyak lagi. Jadi zaman ini teman-teman percuma kalau kalian ngerasa waras tapi enggak gila. Bingung nggak? Ini yang gila sebenarnya aku atau gimana sih? Dan kemudian story WA berikutnya ini adalah tanggapan ya. Jadi ini aku screenshot ya. Ini WA dari temanku namanya Joe ya.
Aku screenshot, aku jadiin status WA lagi. Jadi kan dia menanggapi statusku yang tadi yang aku bilang gue emang ganteng, pakai banget lagi, plus kuadrat. Tapi kenapa ya gak ada yang mau jadi pacarku? Apakah karena aku A. gila, B. nggak waras, C. sinting, D. semua jawaban benar. Kemudian dia sudah dikasih pilihan A, B, C, D, tapi dia malah nekat bikin jawaban sendiri. Jawabannya gini. Karena kamu gak punya uang, itu aja. Wih, jadi katanya aku ini nggak ada cewek yang cantik dan seksi yang mau jadi pacar aku karena katanya aku nggak punya uang. Katanya si Joe aja. Ini save teman baikku ya. Kemudian aku bales. Terus aku punya apa? Wek 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 wek. Dan dengan sangat sopan dan baik hati dia jawab dengan tegas. Kontol aja. Wek 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 wek. Ya otomatis aku langsung jadi pocongan ketawa-ketawa. Terus story WA berikutnya adalah ini ya. Ini adalah komentar juga dari teman aku yang tadi aku sudah sampaikan, namanya Krisnawan. Ini teman SMA juga ya. Teman lama. Ketika menanggapi fotoku yang aku bilang ganteng-ganteng serigala tadi sama dia langsung dikasih komentar gini teman-teman. Haha, ketawa dia. Ganteng-ganteng sering gila. Waduh. Diplesetin ya. Harusnya kan ganteng-ganteng serigala tapi ditambahin huruf N sama G jadi sering gila. Ganteng-ganteng sering gila. Ya menanggapi komentar itu aku langsung jadi orang gila beneran teman-teman. Mabuk. Ini ada stiker lucu ya teman-teman. Kita lihat stiker aslinya dulu ya. Nah ini penampakan stikernya tadi ya. Mas Krisnawan ngatain aku ganteng-ganteng sering gila. Kemudian aku langsung dia kasih stiker ini. Wah grobiak grobiak gelondong grobiak. Ya, hahaha. Dan kita baca lagi berikutnya ya, komentar dari Krisnawan. Tadi sudah bilang ganteng-ganteng sering gila, kemudian aku kasih stiker orang yang gulung kuming itu ya. Kemudian dia balasnya gini coba. Gendang kawino terus berkembang biak loh. Aku disuruh cepat-cepat nikah atau kawin katanya biar kembang biak. Ya aku langsung jawab jadi kayak Gus ini. Gus siapa ini yang tenan gitu ya. Wik. Aku ketawa gitu ya. Ketawaku tuh kadang-kadang bisa berubah-berubah teman-teman. Kadang aku ketawanya kadang hehehe, kadang wak kadang wak kadang wik gitu ya ketawaku ya. And then kita lihat status berikutnya ya. Nah ini masih yang Krisnawan tadi ya. Jadi Krisnawan bales aku lagi dan aku jadiin story WhatsApp lagi ya. Dia tadi kan bilang gendang kawino terus berkembang biak. Aku kemudian jawab tenan ya. Kemudian dia jawab lagi begini. Bikin Bani Donald di muka bumi ya, jadi namaku kan Donald ya. Katanya aku suruh bikin Bani, suruh bikin bangsa namanya Donald, agar anak cucu ada yang nanti bercerita bahwa moyang kami ganteng-ganteng sering gila. Hahaha. Ini pelecehan atau penghinaan atau apa teman-teman? Nggak tahu deh kita, makanya aku balasnya gini aja. Kita tutup mata aja. Pura-pura nggak tahu. Nah setelah ini dia bilang moyang agar anak cucu ada yang nanti bercerita bahwa moyang kami ganteng-ganteng sering gila. Terus dia ketawa dan aku langsung pura-pura nggak tahu ya. Tutup mata aja. Kemudian status yang terakhir kita baca ya. Nah ini ada balasan dari seorang teman dari Jawa bagian barat sana, daerah-daerah Jakarta ya. Dia menjawab statusku ya, padahal aku bikin status mungkin ngomong-ngomong sendiri ya kan, maklum orang gila ngomong sendiri. Gue emang ganteng, pakai banget lagi, kuadrat, tapi kenapa ya gak ada yang mau jadi pacarku? Apakah karena aku ini gila? A. Gila, B. Nggak waras, C. sinting, D. Semua jawaban benar. Kemudian dia ngasih jawaban sendiri lagi. Sudah dikasih tahu pilihannya 4. A. Gila, B. Nggak waras, C. sinting, D. Semua jawaban benar. Malah dijawab sendiri. Dia bikin jawaban sendiri gini katanya. Semua jawaban salah. Karena
kenyataannya aku menyukai kegilaanmu, kesintinganmu dan ketidakwarasanmu. Yes, yes, yes. Mungkin gitu dia bilangnya. Yes, yes, yes. Ada kalanya dalam hidup ini dibutuhkan orang-orang gila, orang-orang sinting dan orang-orang yang tidak waras, agar kita tahu mana orang-orang yang waras sungguhan dan mana orang-orang yang gila sungguhan. Pasti pusing ya. Mikir kemudian dia. Ada emot mikir ya. Sama. Aku juga pusing. Hahaha. Yang kedua, kemudian gara-gara dia ngomong gitu, coba kita baca sekali lagi teman-teman. Semua jawaban salah. Karena kenyataannya, aku menyukai kegilaanmu Kang Mas. Kesintinganmu Mas Bro yang ganteng pakai banget plus kuadrat. Dan ketidakwarasanmu. Yes, 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 yes. Ada kalanya dalam hidup ini dibutuhkan orang-orang gila, orang-orang sinting, dan orang-orang yang tidak waras. Agar kita tahu mana orang-orang yang waras sungguhan dan mana orang-orang yang gila sungguhan. Pasti pusing ya. Sama, aku juga pusing. Langsung aku jadi pocongan lagi teman-teman. Kemudian aku bisik-bisik ini. Ahem. Ada yang suka sama orang gila nih ye. Cie. Nah itu tadi ya teman-temanku dimanapun berada dan siapapun yang menyimak video ini. Itu tadi sebagian story dari WA-ku kemarin tadi malam ya. Oke, kita jumpa lagi di video yang lainnya teman-teman. Salam dari aku, pemikir kreatif inspiratif. Dan mungkin Anda kalau perempuan kreatif inovatif, atau pria keren Indonesia, perempuan keren Indonesia, pria kaya inspirasi atau perempuan kaya inspirasi. Atau juga kalau Anda masih muda, Anda bisa menyebut diri sebagai pemuda kreatif inspiratif, pemudi kaya inspirasi. Oke.